Bolehkan saya mengikuti sayembara ini? Menyerahlah Malampir. Kau penghalang utama aku mengambil Farida. Kau menginginkan ini, Malampir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, Lur. Kembali lagi bersama KJD TV, Lur. Channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Tolong bantu channel ini, Lur, ya, agar channel ini makin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share ya. Dan untuk yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena dukungan dulur-dulur semua sangat berarti buat saya, Lur. Oke, tak usah lama-lama, langsung saja kita lanjutkan merangkum film Misteri Gunung Merapi untuk episode 8, Lur, ya. Oke, siapkan kopi, duduk yang manis, mari kita lanjut. Sembah hamba, Gusti. Di episode sebelumnya, Lindu Aji yang mengemban tugas amanat dari Sultan Agung telah menjalankan tugas pertamanya sebagai utusan yang menyampaikan pesan rahasia kepada Kiai Lembah Manah, yang kemudian diteruskan untuk menyampaikan pesan itu kepada Ki Bagus Santoso. Akulah yang kau cari. Yang kemudian meminta Lindu Aji untuk melanjutkan menyampaikan pesan kepada Ki Dharma di kaki Gunung Slamet. Temui Ki Dharma di kaki Gunung Slamet. Sementara itu, Sembara yang telah berhasil mendapatkan cemeti Amarasuli di tengah jalan dicegat oleh Sarkali dan kawan-kawannya. Mereka sempat berhasil merebut kembali cemeti Amarasuli dari tangan Sembara. Tuma, Wage, mundur. Biar aku yang hadapi. Tanpa pikir panjang, Sarkali langsung membuka kotak cemeti Amarasuli itu. Namun, ketika Sarkali akan mengambil cambuk sakti itu, justru tenaga Sarkali malah tersedot oleh daya cambuk sakti itu, hingga membuatnya tersungkur dan kemudian binasa. Kita kembali kepada perjalanan Lindu Aji mencari Ki Dharma. Di tengah jalan, Lindu Aji bertemu dengan seorang pemuda yang hampir melakukan bunuh diri. Beruntung Lindu Aji segera menolong sehingga orang tersebut bisa diselamatkan. Rupanya pemuda itu tengah ada masalah sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ternyata masalahnya adalah hanya masalah asmara, karena kekasihnya sedang diperebutkan oleh para pendekar. Ya, orang tua dari kekasih si pemuda itu menginginkan menantu seorang pendekar, sehingga mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengalahkannya akan dinikahkan dengan anak gadisnya. Mendengar itu, kemudian Lindu Aji menolong pemuda itu dengan menyamar sebagai murid dari sang pemuda. Lindu Aji kemudian mengikuti sayembara yang diadakan orang tua si gadis kekasih pemuda itu. Suruh guru maju duluan. Bapak bukan tandingan guru saya. Kerobek mulutmu. Kau tahu kau berhadapan dengan siapa? Singkat cerita, Lindu Aji berhasil memenangkan sayembara itu, sehingga akhirnya orang tua dari gadis itu merestui hubungan pemuda itu dengan anak gadisnya. Muridnya saja luar biasa, apalagi gurunya. Tugas sudah selesai. Perintah apa lagi, Guru? Maaf, Pak. Saya sudah bersumpah seumur hidup saya tidak akan berkelahi lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku puas dan bangga punya menantu seperti kamu. Kaki Gunung Slamet itu luas sekali, dan di sini banyak sekali orang yang bernama Dharma. Antarkan saja aku kepada Ki Dharma yang kau kenal itu. Beberapa hari kemudian, Lindu Aji menceritakan tentang perjalanannya untuk mencari Ki Dharma kepada pemuda itu. Pemuda itu kemudian membantu Lindu Aji untuk mencari Ki Dharma. Ki Dharma, ada yang mencari. Saya suruhan Ki Demang. Ki Dharma. Setelah mencari beberapa orang yang bernama Ki Dharma di desa itu, akhirnya Lindu Aji berhasil menemukan Ki Dharma yang dicarinya. Bukan dia, Ji. Bukan. Kemarin lusa, ke rumah Ki Dharma pedagang kelapa bukan. Tinggal satu Ki Dharma yang aku kenal.
Ini rumahnya. Ki Dharma penyayang anak-anak. Seluruh hidupnya dibaktikannya pada anak-anak dan fakir miskin. Ki Dharma, Ya, Rupanya Ki Dharma yang dicari Lidu Aji itu adalah seorang pengemis yang pernah ditemuinya saat pertama kali sampai di desa itu. Namun waktu itu Lidu Aji tidak menyadarinya. sabar. Kasihan dia. Dia orang tua yang tidak berdaya. Sudah sana, jangan ikut campur. Ada apa ribut-ribut? Dia mau membela maling ini. ampun Den. Saya tidak mencuri Den. Sudah berapa kali pengemis ini datang kemari, Nyai? Baru sekarang saya lihat. Betul, belum pernah kemari. Lepaskan. Cepat pergi, ayo. Iya. Usir setiap pengemis yang datang kemari. Baik, juragan. Inilah pekerjaanku. Dari hasil mengemis, Ya, Ki Dharma memang seorang pengemis. Namun dia datang hanya kepada orang-orang kaya. Kami datang hanya pada orang-orang yang kaya. Dan uang yang dihasilkan dari pengemis itu digunakan untuk membagi-bagikan makanan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. saya mohon Ki Dharma menunjukkan jati diri. Setelah memastikan bahwa Ki Dharma itu adalah yang dicarinya, Lidu Aji kemudian menyampaikan pesan lanjutan dari Ki Bagus Santoso. Apa pesannya? Ho, no, cho. Mendengar pesan itu, Ki Dharma kemudian memberikan sebuah surat kepada Lidu Aji untuk disampaikan kepada Sultan Agung di Mataram. Sampaikan surat ini pada Baginda Sultan Agung. Baik, Ki. Sementara itu, Farida yang dibawa Mak Lampir ke istananya disekap di sebuah ruangan oleh Mak Lampir. Di ruangan itu Farida menemukan lukisan Nyai Kembang dan juga jasad Nyai Kembang. Farida kemudian membawa lukisan beserta jasad Nyai Kembang itu pergi. Aku harus membawa jasad Nyai Kembang pada Wak Bayau. Namun, usaha Farida untuk pergi dari Mak Lampir itu tak lama, karena Mak Lampir bisa dengan mudah menemukan Farida. Dia bawa lari Nyai Kembang. Cari bekas telapak kakinya. Kejar Farida. Ikuti telapak kakinya. Kemanapun kau pergi, kau takkan lolos dari tanganku. Beruntung ketika Mak Lampir baru saja menemukan Farida, tiba-tiba datang Wak Bayau yang kemudian langsung menyerang Mak Lampir. Hingga terjadi lagi pertempuran antara Mak Lampir dan Wak Bayau untuk yang kesekian kalinya. Panglima Kumbang. Di tempat lain, Sembara yang tengah mencari Farida tiba-tiba ditemui Panglima Kumbang yang mengabarkan bahwa Mak Lampir sedang bertarung melawan Wak Bayau yang berusaha menyelamatkan Farida. Mak Lampir bertarung dengan Wak Bayau yang berusaha menyelamatkan Farida. Panglima Kumbang kemudian membawa Sembara ke tempat di mana Wak Bayau dan Mak Lampir tengah bertarung. Inikah tempatnya? Jalanlah ke sana. Selamat tinggal. Menyerahlah Mak Lampir. Tanpa pikir panjang, Sembara langsung menyerang Mak Lampir untuk membantu Wak Kau Bayau. penghalang utama aku mengambil Farida. Kau menginginkan ini Mak Lampir? Dengan cemeti Amar Rasuli di tangannya, Sembara berhasil membuat Mak Lampir kewalahan. Hingga akhirnya Mak Lampir memutuskan untuk pergi melarikan diri. Sementara itu, Lidu Aji yang telah berhasil menjalankan tugas dari Sultan Agung telah sampai kembali di Mataram dan langsung menemui Sultan Agung untuk menyampaikan pesan dari perjalanannya. Apa yang kau dapat dari perjalanan tugasmu? Ho, no, cho, roko. Sultan Agung kemudian meminta Lidu Aji untuk hadir di pertemuan Agung bulan depan. Di pertemuan agung pada bulan Safar, kau harus hadir. Beberapa hari berlalu, pertemuan agung yang dijadwalkan telah tiba. Pertemuan itu dihadiri oleh para pembesar istana dan juga para penguasa negeri bawahan Mataram. Tak lupa Lidu Aji yang mendapat undangan khusus dari Baginda Sultan Agung juga hadir di pertemuan itu. Terima kasih atas kehadiran kalian.
para adipati, juga para demang. Sekarang negara kita sedang diancam bahaya. Belanda sudah melebarkan sayap ke seluruh tanah Jawa. Pertemuan itu membahas tentang sepak terjang Belanda di sekitar wilayah Mataram yang makin merajalela hingga membuat Sultan Agung murka. Perhatikan keris ini baik-baik. Barang siapa menjumpai seseorang membawa keris ini, dia adalah utusanku. Dengarkan rakyat Mataram. Aku Sultan Agung Raja Mataram menyatakan bahwa Belanda adalah musuh Mataram. Siapapun yang membantu Belanda adalah pengkhianat, terkutuk untuk para pendukung musuh negara. Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Aku akan mengangkat beberapa orang senopati muda. Sultan Agung kemudian mengangkat beberapa senopati untuk menjalankan tugas dalam masalah Belanda itu. Dan salah satunya adalah Rindu Aji yang diangkat menjadi senopati khusus untuk menjalankan tugas rahasia dari Sultan Agung. Aku angkat kamu jadi senopati. Gelarmu Haryo Ageng Belonegoro. Cari nama samaran untuk menunaikan tugas rahasia. Keesokan harinya Rindu Aji berangkat untuk menjalankan tugas pertamanya sebagai senopati. Rindu Aji menyamar sebagai pendekar biasa dengan nama samaran Alap-Alap Segoro Kidul. Di tengah perjalanan Rindu Aji bertemu dengan gerombolan penjahat yang sedang menawan 3 orang pembesar Mataram. Mereka bertiga adalah Adipati-Pati, Demang Sleman, dan juga putrinya. Gadis yang cantik ini. Tanpa pikir panjang, Rindu Aji langsung muncul menantang ketua gerombolan itu. Dan terjadi pertarungan yang cukup sengit yang berhasil dimenangkan Rindu Aji dengan cukup mudah. Bocah tak tahu diuntung. Kau benar-benar cari mampus leher kamu. Ayo maju. Maju semuanya. Ayo. Kau kerja sama dengan Belanda? Rindu Aji kemudian bertanya kepada pemimpin gerombolan itu, siapakah dalang di balik gerombolan itu? Iya, benar. Kami dibayar oleh Belanda. Dan ternyata ada pembesar dari Kadipaten Pati yang jadi dalang gerombolan itu, yang juga bekerja sama dengan company. Namun, ketika penjahat itu akan mengatakan nama pembesar yang dimaksud, tiba-tiba dia ditembak orang tak dikenal, yang mengakibatkan penjahat itu mati dan tak bisa ditanya lagi. Sebutkan, siapa pemimpinnya? Pembesar Kadipaten Pati. Namanya Raden. Katakan, kau pasti tahu siapa yang menembakmu. Pemimpin persatuan gerombolan adalah seorang pembesar Kadipaten Pati. Raden siapa di Kadipaten Pati yang mempunyai... Rindu Aji kemudian meminta Adipati-Pati untuk menyelidiki siapa pembesar Kadipaten Pati yang telah berkomplot dengan Belanda. Kadipaten Pati, semua Raden punya bedil untuk berburu. Mulanya Adipati-Pati itu menolak permintaan Rindu Aji. Namun ketika tahu bahwa Rindu Aji adalah senopati khusus dari Sultan Agung, dia kemudian menerimanya. Saya mohon Kanjeng Adipati menyelidiki. Kamu berani memerintah aku, seorang adipati? Saya hanya melaksanakan tugas Kanjeng Gusti Sultan Agung. Krishna Gawalang. Saya mohon maaf. Saya sama sekali tidak tahu Andika, senopati khusus Gusti Sultan Agung. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Dapatkah Rindu Aji mengungkap dalang di balik gerombolan penjahat yang telah bekerja sama dengan Belanda itu? Nantikan episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.